kata, yaitu kata morf artinya bentuk, o artinya pembentukan sistem, dan logi artinya logos atau ilmu. Namun, pengertian morfologi secara umum ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Contohnya, kata berjalan, menjalankan, dijalankan, dijalani, perjalanan. Dari deretan kata tersebut terdapat unsur yang sama dalam bentuk-bentuk kata. Bentuk yang sama itu adalah kata jalan. Walaupun memiliki unsur yang sama, namun arti dan fungsi masing-masing berbeda. Perbedaan itu disebut oleh adanya perubahan bentuk kata. Kata berjalan terdiri atas morf ber dan jalan, di mana morf ber berfungsi sebagai kata kerja transitif, sedangkan jalan berfungsi sebagai tindakan. Kata menjalankan terdiri atas morf men, morf jalan, dan morf kan. Men berfungsi sebagai kata kerja transitif, sedangkan jalan sebagai kata tindakan, dan kan bekerja sebagai kata kerja imperatif. Kata dijalani terdiri atas morf di, morf jalan, dan morf i. Fungsinya sebagai kata kerja lokatif. Nah, dari beberapa kata tersebut memiliki fungsi masing-masing dan fungsinya berbeda. Sehingga peristiwa-peristiwa semacam itulah yang dikatakan dalam bidang morfologi. Baik, setelah pengertian dari morfologi, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara morfologi dengan fonologi. Sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu yang namanya fonologi. Fonologi dapat diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Sedangkan pada morfologi itu merupakan ilmu bentuk kata atau terkadang disebut ilmu saraf, adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal, yang dimana mempelajari seluk-beluk bentuk kata. Dan pada hubungan morfologi dengan fonologi itu yaitu terdapat pada bidang morfologi yang konsentrasinya pada tataran struktur internal kata, sering memanfaatkan hasil studi fonologi. Misalnya ketika menjelaskan morfem dasar kata pukul diucapkan secara bervariasi dan serta diucapkan pukulan setelah mendapat proses morfologis dengan penambahan morfem sufiks atau akhiran an. Di dalam bidang morfologi terdapat morfofonemik atau morfofonologi, yaitu peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologis. Perubahan fonem pada proses morfofonemik ini dapat berwujud pemunculan fonem, pelepasan fonem, peluluhan fonem, perubahan fonem, dan terakhir yaitu pergeseran fonem. Hubungan morfologi dengan sintaksis. Morfologi dan sintaksis adalah bidang tataran linguistik
yang secara tradisional disebut dengan tata bahasa atau gramatika. Di dalam bidang sintaksis, muncullah istilah morfosintaksis yang merupakan gabungan dari morfologi dan sintaksis. Sementara sintaksis menyelidiki struktur satuan bahasa yang lebih besar dari kata, mulai dari frase hingga kalimat. Dengan kata lain, sintaksis merupakan studi gramatikal struktur antar kata, atau tegasnya menyelidiki seluk-beluk frase, klausa, kalimat, dan wacana. Jadi, kata dalam morfologi merupakan satuan yang paling besar, sedangkan dalam sintaksis merupakan satuan yang paling kecil. Contoh kalimat, gadis itu memamerkan baju baru. Struktur intern setiap kata pada kalimat, misalnya 1. Kata gadis terdiri dari satu morfem. 2. Kata itu terdiri dari satu morfem. 3. Kata memamerkan terdiri dari 3 morfem, yaitu men, pamer, dan kan. 4. Kata baju terdiri dari satu morfem. Dan yang kelima, kata baru terdiri dari satu morfem. Jika dilihat dari unsur-unsurnya yang berupa kata atau pokok kata, tentu saja kata majemuk seperti di atas termasuk bidang sintaksis. Tetapi jika dilihat bahwa satuan-satuan itu mempunyai sifat sebagai kata, maka tentu saja pembicaraannya termasuk morfologi. Morfologi dengan semantik. Morfologi yaitu cabang ilmu bahasa yang membahas tentang kata. Contohnya 1. Esis, eksis, dan 2. Esis, eksis. Dari contoh nomor 2, secara bahasa itu salah, tetapi secara sastranya itu benar. Perbedaan bahasa dengan sastra yaitu bahasa berdasarkan proses, sedangkan sastra berdasarkan historis atau sejarah. Jadi, hubungan semantik dengan morfologi yaitu di mana kata tersebut mempunyai makna tersendiri. Morfologi menyelidiki struktur intern kata. Satuan yang paling kecil yang diselidiki oleh morfologi adalah morfem, sedangkan yang paling besar berupa kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibullah. Saya akan memaparkan materi kami, yaitu kedudukan dan hubungan morfologi dengan leksikologi. Antara morfologi dan leksikologi sama-sama mempelajari arti kata. Hanya saja morfologi mempelajari arti yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatik atau makna, sedangkan leksikologi mempelajari arti yang lebih kurang tetap terkandung pada kata, atau yang lazim disebut sebagai arti leksikal. Contohnya, rumah berarti bangunan, tempat untuk tinggal. Dan berumah mempunyai arti mempunyai rumah, diam, dan tinggal. Pada contoh arti leksikal dan pemakaian kata tersebut dibicarakan dalam leksikologi. Ada persamaan antara leksikologi dengan morfologi, yaitu mempelajari masalah arti. Namun tetap terdapat perbedaan di antara keduanya itu.